Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi di pembelajaran fisika yang hari ini kita akan membahas mengenai formulasi kinetik gas. Adapun pekan lalu di pekan ke-13 kita sudah membahas teori kinetik gas yang kaitannya dengan persamaan umum gas ideal, yakni PV nRT. Kalau misalnya lebih gampang untuk dihafalkan, gak sekedar dihafalkan tapi diaplikasikan. Lalu PV sama dengan NKT, atau N-nya itu merupakan N besar, yakni jumlah partikel gas, beda dengan nRT, N-nya itu merupakan jumlah mol. Jadi hurufnya lebih kecil N-nya. Nah, adapun untuk persamaan keadaan gas ideal itu terdapat 4 hukum. Yang pertama hukum Boyle yang menyatakan suhu suatu gas itu jaga konstan, artinya berarti P kali V itu sama dengan konstan. Adapun hukum Charles itu lebih kepada tekanan yang konstan, artinya V volume dibagi dengan suhu atau T itu sama dengan konstan. Dan adapun ada juga hukum Gay-Lussac, di mana hukum Gay-Lussac ini menyatakan bahwa volume suatu gas dijaga konstan, artinya tekanan terhadap waktu itu dijaga konstan, P dibagi T sama dengan konstan. Sedangkan hukum Boyle Gay-Lussac, PV per T-nya itu dijaga konstan. Artinya hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas itu adalah tetap. Ini adalah persamaan-persamaan yang sudah kita bahas di pekan lalu, di pekan 13. Adapun untuk saat ini kita akan mengaplikasikan persamaan tersebut dalam sebuah studi kasus. Bagaimana studi kasusnya kita lihat bersama di slide berikut ini, di mana sebuah volume suatu gelombang udara pada dasar sebuah danau adalah 1,5 cm pangkat 3. Nah, kedalamannya berapa? Wah, kedalamannya itu 102 meter. Berapakah volume gelembung udara tersebut ketika berada tepat di bawah permukaan air? Jadi, bisa dilihat, Ana akan menggambarkan bagaimana dari soal cerita ini digambarkan ke dalam sebuah lukisan, gaya-gaya atau besaran-besaran yang terjadi pada gelembung udara di danau tersebut, di mana terdapat gelembung udara yang pertama yang berada di bawah permukaan air danau dan juga di gelembung udara di dasar danau di kedalaman 1,5 meter. Adapun bagian atasnya itu terdapat tekanan luar atau tekanan atmosfer. Ingat segala macam secara realnya di lapangan itu bahwa terdapat tekanan dari luar, yakni tekanan atmosfer. Nah, sekarang di sini terdapat keadaan 2, yakni V2 sama dengan 1,5 cm pangkat 3 dengan ketinggian tadi 102 meter. Jadi volume gelembung udara yang ada pada dasar di kedalaman 102 meter itu sebesar 1,5 cm pangkat 3. Lalu keadaan 1 itu merupakan keadaan di mana terdapat tekanan atmosfernya, yakni sebesar 75 cm Hg. Ya, cm Hg, bukan hidrogen ya, cm Hg. Nah, anggap suhu air itu serba sama, bahwa T1 sama dengan T2. Di sini di soal cerita tidak mencantumkan suhunya berapa, akan tetapi kita anggap aja, asumsikan suhu air itu serba sama di segala penjuru itu sebesar T1 sama dengan T2. Maka kita cari nih tekanan gelombang di dasar danau itu berapa pada P2-nya. Dasar danau, oke. Pada dasar danau masih ingatkah bahwa pH itu kita punya 102 meter air. 102 meter air. Adapun kita bisa mengubahnya ke cm Hg dengan 10.200. Jadi meter diubah ke cm. Setelah itu dibagi dengan 13,6 cm Hg. Cm air ya di sini. 1 cm Hg dibagi 13,6 cm air. Nah, jadi intinya adalah dari cm air diubah menjadi Hg itu dibagi dengan 13,6 yang hasilnya adalah 750 cm Hg.
Nah, karena kita mencari tekanan gelombang atau gelembung ya harusnya, gelembung udara di danau. Nah, itu yang kedalamannya 102 meter, maka sama dengan tekanan udara atmosfer dibagi dengan tekanan kedalaman air yang sebesar 102 meter. Kita masukkan, kita punya PO atau tekanan atmosfer yang pada soal itu adalah 75 cm Hg ditambah dengan 750 cm Hg yang sudah kita cari tadi, sama dengan hasilnya adalah 825 cm Hg. Nah, ternyata kita sudah mencari tekanan gelembung di dasar danau di kedalaman 102 meter, yakni sebesar 825 cm Hg. Nah, sekarang kita akan mencari di pertanyaan soalnya itu adalah volume gelembung udara yang terdapat di bawah permukaan. Sebentar, kenapa V2 ya? Oh, harusnya V1 ini. Jadi ini harusnya V1 ya, teman-teman. Sebentar ya. Oke. Nah, ini harusnya V1. Nah, kita akan mencari V1-nya dari persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac. P1 kali V1 dibagi dengan T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Kita masukkan P1-nya itu tadi 75 cm Hg, lalu kita mencari V1 sama dengan P2-nya kita dapatkan 825, V2-nya itu adalah 1,5 cm pangkat 3. Itu adalah volume gelembung yang ada di bawah permukaan air. Nah, sehingga kita dapatkan 16,5 cm pangkat 3 dari mana? 825 dikali 1,5 dibagi 75. Sekali lagi 825 dikali 1,5 dibagi 75. Hasilnya adalah 16,5 cm pangkat 3. Adapun aplikasi yang lainnya, pada keadaan normal yakni suhu pada 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, berapakah volume 4 gram gas oksigen atau O2 dengan berat molekul yang antum tahu di pembelajaran kimia bahwa berat molekul O2 itu sebesar 32 kg per kilomol, R-nya 8314 dan 1 atm itu 10 pangkat 5. 1 atmosfer itu sama dengan 10 pangkat 5. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Kita ketahui bahwa massa dari sebuah oksigen itu sebesar 4 gram atau bisa dikonversi ke kilogram menjadi 4 kali 10 pangkat minus 3, naik 3 tingkat, gram ke kilogram naik 3 tingkat. Nah, selanjutnya suhu mutlaknya itu 273 Kelvin, dari 0 derajat Celcius diubah ke Kelvin, 273 Kelvin. Selanjutnya tekanan 1 atmosfer itu 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat atau 10 pangkat 5 Pascal. Lalu berat molekul oksigen tadi 32 kg per kilomol dan volumenya itu berapa? Nah, yang kita harus tahu bahwa kita dapat mencarinya dengan menggunakan PV sama dengan M per M besar, gram per MR dikali R kali T. Jadi gram per MR itu adalah molnya yang kita cari. Nah, selanjutnya karena kita mencari nilai volume, maka P-nya itu pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga yang awalnya di atas berubah menjadi di bawah, di ruas yang berbeda. Nah, jadi M per kali R kali T per P besar kali MR atau M besar. Kita masukkan nilai-nilainya. Masanya tadi 4 kali 10 pangkat minus 3, R-nya itu 8314, T-nya tadi 273 ini. Oke, 273. Nah, oke, dibagi dengan 10 pangkat 5 dibagi 32. Oke, sebentar ya. Sebentar. Nah, jadi kita akan kalikan 4 dikali 8314 dikalikan 273, lalu langsung dibagi dengan 32. Itu hasilnya adalah 283.715 dikali 10 pangkat minus 3, ini masih tetap, 10 pangkat minus 5 ini masih tetap. Jadi dibagi 10 pangkat 5 kalau dikalikan jadi 10 pangkat minus 5.
Yang hasilnya positif jadi negatif. Nah, setelah itu 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat minus 5, artinya jika dikalikan maka pangkatnya bertambah. Jadi minus 3 ditambah minus 5 hasilnya minus 8. Nah, sedangkan bisa disederhanakan. Hasilnya adalah 2,83715 dikali 10 pangkat minus 3. Karena komanya ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi minus 8 ditambah 5. Jadi minus 3. Sehingga bisa disederhanakan atau dibulatkan 2,83715 menjadi 2,8 dikali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. Ini adalah volume 4 gram gas oksigen. Nah, sekarang kita coba di sini ada energi kinetik rata-rata dan energi dalam monoatomik. Jadi monoatomik itu satu atom. Nah, di sini ada energi kinetik yang satuannya yang persamaannya bisa dilihat bahwa KT itu bisa diturunkan menjadi PV per N. Di sini juga ada keterangannya ya, bisa dibaca. Terus setelah itu N-nya ini jumlah partikel itu dapat diturunkan. Bisa diturunkan dengan cara N dikali NA. N kecilnya ini merupakan jumlah mol. NA ini adalah jumlah atau bilangan Avogadro yang sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Seperti itu. Nah, adapun usaha atau energi dalam itu adalah sama dengan 3/2 N kali R kali T, nRT. Jadi semuanya itu pakai 3/2 aja. Itu merupakan ciri dari gas yang monoatomik atau yang memiliki satu atom. Nah, bagaimana cara mencari atau mengaplikasikannya dalam persamaan tersebut? Kita lihat di sini terdapat neon, itu merupakan gas monoatomik yang terdapat 2 mol gas neon dengan volume 22,4 liter pada tekanan 101 kilopascal. Nah, kita akan bisa mencarinya dengan menggunakan energi kinetik 3/2 dikali PV per N kali NA. Kenapa Ana menentukan persamaan tersebut? Karena di sini diketahui 2 mol gas neon. Ingat, 2 mol gas neon ini kita lihat di sini persamaannya ada pada N kecil ini. N kecil ini merupakan jumlah mol. Jadi Ana ngambilnya yang bagian ketiga dari energi kinetik tersebut. Nah, setelah itu kita masukkan nilai-nilainya 101 dikali 10 pangkat 3. Kenapa dikalikan 10 pangkat 3? Karena tadi kilopascal diubah menjadi pascal, turun 3 kali, 3 tingkat, jadi 10 pangkat 3. Nah, setelah itu dikalikan dengan 22,4 V-nya, V itu volume, liter, kemudian dikali 2, dibagi dengan 2 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Bentar ya. Sebentar. Nah, di sini tinggal kalikan 101 dikali 22,4 atau ini dulu. Jadi 3 dikalikan 1/2 jadi 3/2, lalu 101 dikalikan dengan 22,4 itu adalah 6.787,5. 10 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat minus 3 ya habis ya teman-teman. Jadi 0, 10 pangkat 0 ya jadi 1. Setelah itu dibagi dengan 2 dikalikan 2 dikalikan 6,02 yakni 24,08. Oke, kita ulangi lagi. 3 dikalikan 101 dikalikan 22,4 itu hasilnya 6.787,5. Setelah itu 10 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat minus 3 itu habis. Jadi 10 pangkat 0, 10 pangkat 0, 1. Dibagi dengan 2 kali 2 dikali 6,02 itu sebesar 24,08 dikali 10 pangkat 23. Nah, jadi hasilnya adalah 6787,5 dibagi dengan 24,08 itu sebesar 282 dikali 10 pangkat minus 23 Joule. Ini adalah energi kinetik pada monoatomik.
Nah, bisa di energi kinetik sama dengan 2,82 kali 10 pangkat minus 23 Joule. Nah, sedangkan energi kinetik rata-rata dan energi dalam itu yang ada dia atomik atau dua atom, contohnya oksigen, O2, N2, nitrogen. Nah, itu bisa dicari dengan menggunakan 5/2 kT kalau misalkan energi kinetik untuk suhu kamar. Kalau suhu kamar itu ya sekitar 25 derajat Celcius lah. Itu adalah energi kinetik sama dengan 5/2 kT. Kalau untuk suhu rendah tetap 3/2 kT, kalau untuk suhu tinggi 7/2 kT. Adapun untuk usaha atau energi dalam itu adalah 5/2 nRT pada suhu kamar, yakni sebesar 25 derajat Celcius lah. Nah, ini adalah energi kinetik rata-rata dan energi dalam diatomik. Oke, jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.